Halo semuanya, sekarang kita masuk ke segmen kedua rangkaian materi mengenai teori informasi dan komunikasi. Pada segmen yang kedua ini, kita akan membahas mengenai teori informasi. Mari kita simak segmen yang kedua. Teori informasi pertama kali ditemukan oleh Claude Shannon pada tahun 1948. Kemudian bersama rekannya, Weaver pada tahun 1949, teori ini dikembangkan. Akhirnya teori ini dikenal dengan nama teori informasi Shannon-Weaver. Nah, teori ini sendiri dituangkan dalam bentuk dan konteks matematik. Menurut teori Shannon-Weaver terdapat 5 key konsep. Yang pertama adalah informasi. Dalam teori Shannon-Weaver, informasi dianggap sebagai ukuran dari entropi atau ketidakpastian. Berikutnya yang kedua ada uncertainty, yaitu ketidakpastian. Di mana semakin besar ketidakpastian, maka semakin besar informasi yang tersedia atau dibutuhkan dalam suatu proses komunikasi. Yang ketiga adalah entropi. Entropi merupakan random konsep atau suatu konsep keacakan di mana terdapat suatu keadaan yang tidak dapat dipastikan kemungkinannya. Dan yang keempat adalah redundansi, yaitu merupakan pengulangan. Dalam komunikasi, contohnya pengulangan kata yang dapat menyebabkan rendahnya entropi. Dan yang terakhir, yang kelima adalah noise, yaitu gangguan. Agar lebih mudah dipahami, sekarang mari kita coba lihat bagaimana konsep teori informasi Shannon-Weaver. Di mana terdapat sumber informasi yang akan mengirimkan sebuah pesan, kemudian melalui transmitter, pesan tersebut akan diubah menjadi sebuah sinyal yang tentunya harus sesuai dengan channel atau saluran komunikasi yang digunakan. Selanjutnya terdapat channel yang merupakan medium dalam mengirimkan sinyal dari transmitter ke receiver. Kemudian setelah itu diterima dan diubah kembali menjadi pesan atau dilakukan decode dan pesan akan diterima oleh tujuan. Nah, dalam perjalanannya dari sumber informasi menuju tujuan, dimungkinkan terjadi noise atau gangguan yang bisa mempengaruhi kualitas penerimaan dari pesan yang dikirimkan. Baik, mari kita lanjutkan. Setelah tadi kita membahas mengenai teori informasi, berikutnya kita akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan komunikasi. Komunikasi sebagai kata benda mengacu pada representasi statis dari informasi, seperti pesan, surat, atau mungkin rekaman, ingatan percakapan telepon, dan lain-lain. Nah, apabila komunikasi ini dianggap sebagai kata kerja, maka akan mengacu pada sebuah proses dinamis di mana terdapat satu orang atau lebih sebagai sumber untuk menyampaikan tentang suatu pemahaman kepada orang lain atau kelompok. Nah, jadi komunikasi ini dapat dikatakan berhasil apabila informasi yang disampaikan ditafsirkan sebagaimana mestinya. Demikian akhir dari segmen video yang kedua, dan untuk materi berikutnya dapat disimak pada segmen selanjutnya. Sampai jumpa dan terima kasih.